Keindahan alam Indonesia memang tiada habisnya untuk dijelajahi. Kali ini saya bersama teman-teman campervan Indonesia Sriwijaya akan mencari spot camping indah di Sumatera Selatan. Sebelum melanjutkan perjalanan, saya akan menguji adrenalin bersama kawan-kawan JKK Paragliding Kolektif di Bumi Seganti Setungguan, Kabupaten Lahat. Kontur wilayah yang berbukit membuat Kabupaten Lahat mempunyai banyak pilihan spot yang potensial menjadi tempat olahraga para layang. Salah satu spot hidden gem yang akan saya coba adalah Bukit Jukoh Kayu Kambing. Terus sampai maju. Rutenya tidak main-main. Saya dan teman-teman JKK harus naik turun dan mendorong motor untuk melewati medan yang menantang. Ngeri banget jalannya, hampir lompat tadi dari motor. Taruh sini aja motor. Lelahnya perjalanan terbayar lunas dengan keindahan panorama alam dari atas bukit. Anginnya lumayan gusty sih, anginnya lagi kenceng-kencengnya. Jadi kalau mau take off kita tunggu interval dulu, angin agak reda sebentar, langsung kita take off. Jadi sekarang Bang Nata lagi soaring di atas take off. Tuh kalau bisa lihat dari sini, kalau kelihatan soaringnya lagi nginjek sweet bar. Soalnya anginnya kenceng banget. Jadi masih biar masih ada kemajuan bukan kemajuan, biar masih bisa nge-glide maju. Terbang di musim pancaroba menjadi tantangan tersendiri buat para penerbang. Teknik, insting, dan kerjasama tim sangat dibutuhkan demi kelancaran dan keselamatan penerbangan. Kondisi di landing bagaimana? Hujan lumayan deras ini di landing. Oke, di kopi. Di take off masih rintik-rintik ini satu-satu. Berkegiatan di alam, ya udah ini resikonya. Buktinya kita barusan mau take off, tiba-tiba hujan nih, udah rintik nih. Sekarang kita mau meneduh dulu, ngamanin alat, ini yang penting nih. Saya kurang beruntung. Mendung yang menyelimuti spot terbang tiba-tiba runtuh meneteskan air hujan. Parasut para layang sangat sensitif dengan air, jadi harus menghindari hujan saat melakukan penerbangan. Udah bersih, bisa take off. Akhirnya setelah menunggu beberapa menit, clear juga cuacanya. Sekarang kita bisa lanjutin penerbangan. Udah prepare nih. Sekarang saya mau take off ditemenin sama Om Maman. Udah siap Om? Bentar. Langit sudah mulai terbuka dan angin sudah kembali bersahabat. Tiba saatnya saya untuk terbang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Penerbangan kali ini menjadi momen spesial buat saya. Bukit Jukoh Kayu Kambing menjadi saksi penerbangan pertama saya di langit Sumatera Selatan. Dari ketinggian 1000 mdpl saya bisa menikmati di sini pemandangan indah sekali di Lahat ya. Wow, penuh hamparan sawah-sawah, kemudian kelihatan bukit barisan juga. Ih, keren. Bukit Jukoh Kayu Kambing mempunyai lokasi take off yang tricky karena lokasi landing terhalang bukit. Setelah take off, saya harus soaring ke kiri untuk menuju landing area. Lokasi landingnya juga ini aman banget, mau landing dimanapun clear. Bisa milih sawah-sawah kalau mau basah, tapi enggak ya. Kita landingnya kalau bisa straight lah, langsung di pad. Udah disediain pad nih.
udah mulai approach landing saya sama final sekarang. Nah, masih tinggi nih, masih tinggi. Saya main pumping aja, aman. Meskipun cuaca kurang mendukung, saya bersyukur bisa mendarat dengan selamat dan tepat di landing area. Salah satu anggota JKK mendarat di sawah dan parasutnya tersangkut di pohon. Angin terlalu padat jadi nggak bisa gelednya kurang jadi. Glide-nya kurang ya, langsung tadi dilihat langsung drop juga. Turunnya vertikal. Para layang merupakan salah satu olahraga ekstrim dengan tingkat resiko yang tinggi. Ketika lagi ada di posisi seperti ini, kita nggak boleh asal-asalan narik parasutnya supaya tidak robek. Jadi kita lebih mending ambil cara yang sedikit rumit untuk evakuasi. Yang penting orang dan alat selamat. Selain teknik yang mumpuni, para penerbang harus mempunyai ketenangan dan kekuatan mental untuk mengendalikan parasut dan meminimalisir resiko. Setiap tempat selalu mempunyai karakter dan tantangan tersendiri. Saya sangat beruntung mendapat ilmu dan kesempatan terbang bersama teman-teman JKK Paragliding Kolektif Lahat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya berlanjut. Perjalanan kali ini saya akan menjelajah ke Kabupaten Oku Selatan, kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Lampung. Saat ini saya bersama teman-teman dari CV Sriwijaya sedang mengitari Danau Ranau untuk mencari spot camping yang paling bagus di sini. Kita nanti nyari spotnya yang tempatnya kayak gimana nih? Gimana Urian? Yang jelas yang masih alami, Pemandangan indah ya. pemandangan indah dan syahdu. Dan syahdu, syahdu sekali. Sebelum ke lokasi camping, saya dan Mas Tony akan mencari bekal untuk makan siang nanti. Lahan pertanian yang subur menjadi salah satu pendukung keindahan bentang alam Kabupaten Oku Selatan. Salah satu tanaman sayur yang ditanam di sini adalah tahuk atau lenca. Buah ini sejenis terong-terongan dan biasanya tumbuh liar di lahan terbuka seperti ini. Tetapi sebagian masyarakat Desa Ulu Danau sudah mulai membudidayakan. Bu, kayaknya di atas lebih banyak deh. Pindah yuk. Bagi masyarakat Sunda, buah tahuk mungkin sudah tidak asing lagi karena menjadi lalapan setiap hari. Berbeda dengan di wilayah Sumatera yang jarang untuk bisa menemukan sayuran yang satu ini. Bedanya lagi, masyarakat Ulu Danau mengolah tahuk saat sudah berwarna ungu kehitaman. Buah tahu ini bisa dipanen ketika warnanya masih hijau, yaitu masih muda, maupun yang sudah matang berwarna ungu kehitaman seperti ini. Nah, saya penasaran sama perbedaan rasanya. Yang udah matang nih. Ternyata buah ini yang matang rasanya sedikit masam tapi segar. Sedangkan yang masih muda rasanya sedikit tawar dan ada pahit-pahitnya gitu. Sayuran yang berasal dari Eropa dan Asia Barat ini awalnya digunakan sebagai obat tradisional untuk sariawan dan luka bakar. Selain itu, konon bisa membuat tidur lebih nyenyak. Tanaman tahu di sini tumbuhnya tidak terlalu tinggi, kira-kira hanya segini saja.
Dan karena udah berbuah, daunnya pun mulai jarang. Padahal kalau masih muda, daunnya bisa kita olah juga ya kan Pak? Ya betul Mbak. Sayuran sudah ada. Setelah ini, saya akan mampir ke pasar untuk membeli lauk. Saat ini kita sedang berada di Pasar Banding Agung di tepian Danau Ranau. Saya sama Mas Tony mau nyari ikan buat dimasak di camper van nanti ya Mas ya? Ya, ini Jen, gede-gede Jen. Oh ini nih. Hampir setiap hari, Pasar Banding Agung tidak pernah sepi dari pedagang ikan. Ikan hasil tangkapan nelayan Danau Ranau langsung dijual dalam kondisi segar. Sini banyak banget ikan khas dari Danau Ranau. Ada udang juga nih. Tapi nanti kan kita mau bakar ya, kita pilih yang gede-gede aja. Nih. Gede banget ikan mujairnya di sini emang beda. Mantap nih. Dibakar top ini. Cocok banget nih ya buat dibakar. Saat musim ikan seperti sekarang, harga ikan cenderung murah, yaitu berkisar antara 25 hingga 30 ribu per kilogramnya. Bahan masakan saya sudah lengkap, saatnya menuju ke lokasi camping untuk memasak. Lokasi camping pilihan kami masih di sekitar Danau Ranau, tepatnya di sebelah Bendungan Banding Agung. Tanahnya cukup rata dan luas, sehingga cukup untuk menampung beberapa mobil dari anggota CVI Sriwijaya. Hari ini kita mau bikin sambal tahu dengan ikan bakar. Nah, bahannya udah siap semua nih. Bisa kita mulai, Om? Siap. Saat camping biasanya akan ada salah satu tenda yang difungsikan sebagai dapur umum. Setiap anggota akan menyumbangkan bahan untuk olahan. Membuat sambal tahu tidak begitu rumit. Cukup menggunakan bumbu inti seperti bawang, cabai, gula, dan garam. Untuk menghilangkan bau amis, Om Rian menggunakan perasan lemon untuk melumuri daging ikan. Karena sudah ada sambal tahu, tidak perlu bumbu untuk membakar ikannya. Sambil menunggu ikan matang, saya akan menyiapkan tahuk untuk diolah. Perpaduan bumbu rempah dan tahuk menghasilkan aroma sambal yang menggugah selera. Para camper mania biasanya melakukan perjalanan bersama keluarga. Tahu ini seperti pengganti tomat, asam dan segar rasanya. Terus kalau digigit, pecah di mulut. Enak banget ya. Sambal tahuk sangat cocok dimakan dengan berbagai jenis lauk. Rasanya berpadu dengan lembutnya daging ikan bakar. Meskipun menunya sederhana, tetapi kebersamaan inilah yang bikin enaknya berlipat-lipat. Ikuti jejak saya, jejak petualang.